Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazri. Saya dari semester 5 program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan tentang metode pembelajaran dan menghafal Al-Quran yang telah saya pelajari dan yang telah saya dapatkan, dan atas landasan pengalaman saya. Tugas ini saya akan memaparkan tidak lain dan tidak bukan untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah metode pembelajaran dan menghafal Al-Quran dengan dosen pengampu Ustadz Rifki. Baik, langsung saja. Pembelajaran terkait metode pembelajaran Al-Quran dulu yang sempat saya pelajari, yaitu sebelum memasuki fase atau tahapan menghafal Al-Quran, saya diberikan atau saya mempelajari terlebih dahulu yang berkaitan dengan tahsinul Quran atau pembelajaran tajwid. Dan di sini pada fase pertama ini saya mempelajari 3 kitab. Yang pertama yaitu kitab At-Tibyan fi Itqani Qiraatil Quran. Yang kedua kitab Al-Jazari. Yang ketiga yaitu Tuhfatul Atfal. Pada kitab At-Tibyan ini adalah kitab yang berkenaan dengan mentahji Al-Quran atau mendikte Al-Quran. Yang di sini yang sangat bermanfaat yang saya dapatkan itu bagaimana cara kita untuk menfasihkan lisan kita dalam membaca Al-Quran atau mengeja huruf-huruf di dalam Al-Quran. Itu saya dapatkan dari kitab ini. Selanjutnya yaitu kitab Al-Jazari yang telah saya pelajari, yaitu dua bab, yaitu yang pertama mengenai makharijul huruf, bab makharijul huruf, dan bab sifatul huruf. Di mana di sini pentingnya kita mengetahui dari mana asalnya huruf-huruf yang kita sebutkan. Contohnya seperti ba, mim, di manakah itu? Di kedua bibir, misalkan ba, mim, ma, ba, ma. Jadi tidak hanya kita baca secara lantang, akan tetapi kita mengetahui di manakah letak tempat dan keluarnya huruf atau sifat-sifatnya. Apakah dia hams, apakah jahr, tidak ada udara yang keluar dari mulut, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu mengenai kitab Tuhfatul Atfal. Di sini yaitu kitab tentang pembelajaran tajwid. Seperti yang pertama yaitu tentang izhar, idgham, iqlab, dan lain-lain, ikhfa, dan lain-lain. Itu kita pelajari beserta menghafal bait-bait nazomnya. Selanjutnya setelah mempelajari kitab-kitab tersebut, itu awalnya kita 3 bulan pertama mempelajari tahsin, kitab-kitab yang tadi saya telah sebutkan. Bagaimana pentingnya kita tuh sebelum memasuki fase menghafal, sangat penting bagi kita untuk
melancarkan atau membiasakan mulut kita untuk membaca ayat-ayat Al-Quran itu dengan fasih, agar terhindarnya dari kekeliruan atau kesalahan dalam membaca Al-Quran. Karena sebaik-baik bacaan yaitu bacaan Rasulullah. Artinya Rasulullah itu bacaan di dalam Al-Qur'annya, bacaan Qur'annya bagus gitu. Jangan sampai kita melewati fase-fase belajar tajwid dan tahsin atau lain sebagainya. Karena itu sangat penting. Nah, selanjutnya memasuki tahapan menghafal Al-Qur'an. Di sini sebetulnya saya tidak mempunyai metode dalam menghafal Al-Quran, karena saya mengikuti alur bagaimana kenyamanan saya dalam menghafal Al-Quran tersebut, dan dapat disimpulkan bahwasanya yang biasa saya pakai atau yang biasa saya praktikkan di dalam hafalan atau menghafal Al-Quran, yaitu yang pertama, tahapan pertama yaitu membaca satu halaman di dalam Al-Quran, satu halaman full dibaca tanpa tetap dilihat. Kita lihat Al-Quran tersebut, halaman tersebut, tidak merem atau bagaimana, intinya memfokuskan mata kita terhadap halaman tersebut, agar yang pertama kita ada gambaran. Nanti setelah kita masuk tahapan selanjutnya itu ada gambaran, ada kaitannya dengan tahapan selanjutnya. Tahapan yang pertama intinya fokuskan mata kita, pikiran kita terhadap halaman tersebut. Nah, setelah itu, setelah selesai kita baca satu halaman, nah langsung kita mulai dari ayat pertama, dari atas. Ayat pertama kita baca berkali-kali sampai itu melekat di pikiran kita. Nah, misalkan contohnya, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Nah, terus dilanjut terus. Apabila belum melekat atau belum lancar mulut kita dalam membacanya, terus baca sampai lancar. Qul huwallahu ahad. Setelah kita lancar, dilanjutkan ke ayat selanjutnya. Allahus samad. Allahus samad. Apabila telah lancar ayat kedua, maka diulang lagi dari awal, diikat dengan dari ayat pertama, dan ayat kedua itu diikat, namanya robot. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, seperti itu. Apabila ada ayat-ayat yang mungkin sulit untuk dihafal, bisa melihat terjemahannya terjemahannya. Dan itu yang biasa saya lakukan, dan sampai seterusnya dirobot ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga jika susah, terus baca sampai lancar mulut kita dalam membacanya. Habis itu ulang lagi dari ayat pertama, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, sampai seterusnya, sampai selesai. Itulah yang biasa saya pakai atau praktikkan dalam menghafal Al-Quran. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan ada faidah atau manfaat yang bisa diambil dari presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.